Saudara, bagaimana sebaiknya redenominasi direalisasikan? Bank Indonesia bilang ini usulan mereka masuk ke daftar Prolegnas 2025-2029. Apa kemudian yang menjadi catatan jangan sampai redenominasi Indonesia berbuah gagal? Kompas Bisnis akan tanya langsung kepada sejumlah narasumber. Ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Haris Turino, yang telah hadir di studio. Pak Haris, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada ekonom LPM FFB Universitas Indonesia, Teguh Rifki, melalui saluran Zoom. Mas Rifki, selamat pagi. Pagi Mas, apa kabar? Kabar baik tentunya. Kita membahas terkait dengan redenominasi yang menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Pak Haris, kemudian setidaknya ada 3 syarat tadi yang sempat saya bacakan. Di antaranya ada kondisi makroekonomi yang stabil, ada stabilitas sistem keuangan yang terjaga, dan juga situasi sosial politik yang kondusif. Apakah menurut Anda dari ketiga syarat itu Indonesia sudah memenuhinya? Ya, dari beberapa, katakan syarat yang pertama ya, kondisi makroekonomi yang stabil. Itu biasanya dilihat dari mana sih? Nomor 1 adalah dari inflasi. Kalau inflasinya memang terjaga di level sekitar 2,5-2,6%. Ini selama ini bertahun-tahun BI sukses menjaga inflasi. Oke. Tetapi banyak hal lain, ya seperti katakan tekanan pada mata uang. Kita tahu sekarang rupiah sedang mengalami tekanan yang cukup berat ya. Kurs yang ditargetkan di 16.420, sementara sekarang ada pada kisaran 16.600, 16.700. Belum hal yang lain seperti katakan jumlah utang luar negeri kita. Utang kita, bukan utang luar negeri, jumlah hutang kita. Hutang pemerintah kan memang kalau dibandingkan terhadap PDB ada di kisaran 40%. Tetapi jangan hanya dilihat itu, tetapi dilihat bahwa utang jatuh tempo berikut cicilannya itu 1.400 triliun dibandingkan dengan APBN kita di 3.600 triliun. Jadi artinya menurut Anda belum waktunya? 40%. Ya, 40% ini cukup besar bagi sebuah negara yang APBN-nya kemudian harus bayar utang dan cicilannya. Juga masih banyak kita kasus tarif, ya, kasus perang dagang. Sehingga kalau tadi BI mengatakan bahwa kerangka regulasi yang mau ditata lebih dahulu, fine, tidak ada masalah. Kerangka regulasinya karena kan MK menyatakan bahwa untuk melakukan redenominasi wajib menggunakan undang-undang. Ya. Jadi kerangka regulasinya ditata, sepakat. Tetapi bahwa pelaksanaannya ya nanti dulu. Tidak usah terburu-buru, prasyaratnya harus dipenuhi agar tujuannya tercapai. Kuncinya jangan terburu-buru ya Pak Haris ya. Tapi tadi yang dipaparkan terkait dengan kondisi makroekonomi yang stabil, stabilitas sistem keuangan, ini kan dua-duanya bisa dihitung karena ada angkanya. Kemudian di syarat yang ketiga soal situasi sosial politik kondusif, bagaimana ini menghitungnya? Nah, ini kan bisa dilihat dari katakan jumlah rakyat miskin, ya kan? Karena ini semakin banyak akan menimbulkan ketidakstabilan. Kalau sekarang dari angka yang dimunculkan oleh Biro Pusat Statistik, memang angkanya kan bagus ya. Tetapi realitas di lapangan kita lihat kan, PHK masih banyak terjadi di mana-mana. Dan masih ada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan bantuan pemerintah untuk bertahan hidup. Sehingga tentu ini bisa menjadi potensi terhadap ketidakstabilan sosial. Oke, saya tanya ke Mas Rifki. Tadi disebutkan jangan buru-buru. Apakah Anda sepakat dan kemudian bagaimana juga 3 syarat tadi yang sempat kita ungkapkan ataupun kita bahas sebelumnya? Ya, jadi memang kalau kita bicara redenominasi ini kan bukanlah hal yang baru ya. Wacana ini kan sudah sempat dilontarkan beberapa kali sebelumnya. Bahkan selama pandemi COVID pun juga sudah pernah diutarakan ke publik wacana redenominasi ini. Nah, memang yang perlu digarisbawahi adalah kita nggak berada pada kondisi untuk melakukan redenominasi secara urgent gitu. Jadi urgensinya ini memang nggak pernah menjadi top priority untuk redenominasi. Walaupun memang redenominasi ini memberikan beberapa benefit. Jadi ada manfaatnya juga dari melakukan redenominasi ini. Apa saja itu, Mas? Manfaatnya? Pertama adalah
kemudahan untuk melakukan transaksi dan proses administrasi, sehingga kemudian ini nanti dalam pencatatan, dalam administrasi menjadi lebih sederhana. Lalu kemudian juga ini akan membuat biasanya kalau ada redenominasi itu mata uang yang besar pun juga menjadi tidak valid yang nominalnya sangat-sangat besar. Nah, ini di beberapa negara memang terlihat berdampak positif terhadap penurunan tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Dan ini juga memperkecil celah korupsi yang biasa menggunakan cash dengan nominal yang sangat besar. Tapi memang kalau kita lihat dari redenominasi itu sendiri, biasanya manfaatnya ini lebih ke arah psikologis, bukan ke arah fundamental. Jadi memang kalau ekonomi kita fundamentalnya sedang bagus, redenominasi pun ini nggak akan membuat lebih bagus. Begitupun saat fundamental ekonomi kita tertekan, redenominasi pun juga nggak akan membuat kondisi fundamentalnya menjadi lebih bagus. Jadi ini memang efek psikologis saja di pasar dan transaksi ekonomi masyarakat. Oke, kalau ini hanya efek psikologis, bagaimana hitung-hitungannya? Karena kan memang kita kadang kalau kita datang ke pasar gitu, ada harga-harga misalkan Rp12.200. Ini akan jadi seperti apa? Rp12.250. Ini kan harus ada pembulatan begitu. Apakah ini tidak berisiko ataupun ada pengaruh nantinya terhadap perekonomian? Iya, memang ada kemungkinan akan terjadi opportunistic rounding. Misalnya katakanlah sebuah barang itu nilainya 12.500 gitu. Instead of misalnya dibulatkan menjadi Rp12, mungkin akan dibulatkan ke atas menjadi Rp13. Jadi potensi tekanan inflasi pun akan ada. Tapi kita melihat juga kondisi inflasi kita saat ini relatif manageable. Jadi saya rasa risikonya ini pun juga relatif bisa di contain lah atau bisa di manage. Nah, tapi kalau kita berkaca ke banyak negara lain yang mata uangnya nilainya cukup besar seperti misalnya Japanese yen atau Korean won, itu pun juga mereka tidak mempush untuk melakukan redenominasi karena memang urgensinya ini selalu tidak menjadi top priority gitu, dan memang dalam pelaksanaannya ini butuh waktu yang panjang, butuh transisi, sosialisasi, dan nanti phasing out dari nilai rupiah yang ada saat ini. Dan memang sekarang banyak isu-isu yang lebih urgent, misalnya mengembalikan daya beli, lalu kemudian meningkatkan kelas menengah dan lain semacamnya, sehingga dalam konstelasi seluruh permasalahan ekonomi saat ini memang redenominasi tidak memiliki urgensi yang sangat tinggi. Tidak memiliki urgensi yang sangat tinggi. Ya. Anda sepakat dengan itu, Pak Haris? Sepakat sekali. Tadi kan dipaparkan ya bahwa ada 3 tujuan. Yang pertama efisiensi, jelas efisiensi, jumlah kertas lebih sedikit, jumlah kalkulator ya. Kalkulator di Indonesia itu kalkulator 12 digit. Kalkulator 9 digit itu enggak laku di Indonesia. Ya kan? Dengan redenominasi dipotong 3 nol, maka kalkulator 9 digit, laporan keuangan dari semua lembaga ya, ini akan lebih ringkas. Ya. Kemudian praktis terjadi efisiensi di sana. Tujuan pertama tercapai. Tujuan ketiga yaitu kredibilitas mata uang rupiah. Kan keren kalau $1 tidak lagi 16.700, tapi 16,7 perak per US dollar. Kan lebih keren. Keren saja. Ya, tapi tujuan kedua meningkatkan stabilitas, meningkatkan daya saing, enggak ada itu. Berarti Anda setuju ini hanya efeknya psikologis saja? Iya, efek psikologis dan ya untuk keren. Sementara kompleksitasnya luar biasa. Zaman dulu tahun 80-an, tahun 90-an kita terima gaji kan kita di amplop ya ada duitnya. Nah sekarang kan enggak, ting duit masuk seperti itu. Transfer. Tentu yang dirubah bukan hanya fisik uang ya. Tetapi juga sistem pencatatan di perbankan, ya, yang simpel aja kartu tol, yang isinya sudah 1,5 juta katakan, ya kan, ini kan tinggal 1.500, ya, demikian pula kris, demikian pula transaksi dikatakan di marketplace, demikian pula kris, demikian pula katakan harga saham, belum lagi
kripto yang patokannya mata uang rupiah, belum lagi mata uang virtual lainnya, kompleksitasnya besar sekali. Oke, banyak sekali angkanya di belakang apabila kita lihat saham dan juga yang kripto, harus dirubah dalam waktu yang serempak ketika diputuskan kan, dan ini akan mempengaruhi menimbulkan kompleksitas yang besar sekali. Kalau gagal mengelola ini, akibatnya seperti yang dilakukan Argentina gagal, seperti yang dilakukan Zimbabwe gagal. Ini kan kita tidak mau seperti itu. Sementara sasarannya, tujuan yang ingin dicapai hanya efisiensi dan katakan keren. Kalau keluar negeri nih, kurs kita 16,7, bukan 16.700. Nah, tetapi apakah itu meningkatkan yang lain? Tidak. agar tidak terjadi seperti Zimbabwe, Mas Rifki, apa yang perlu diantisipasi sebetulnya? Iya, ini yang perlu diantisipasi adalah pertama kredibilitas. Seberapa serius pemerintah melakukan redenominasi ini? Karena selain di planningnya yang nanti akan super kompleks, implementasinya pun akan super kompleks. Nah ini komitmennya harus 100%. Jadi nanti pemerintah juga perlu menyiapkan planning bagaimana memphase out. Lalu bagaimana membuat semua uang yang sudah ada saat ini menjadi invalid dan proses transisinya seperti apa. Ini perlu memakan bertahun-tahun dan potensinya bahkan mungkin melewati satu siklus periode politik gitu. Jadi kalau ini juga perlu diantisipasi, misalnya nanti pergantian pemerintahan tahun 2029, apakah ini tetap akan menjadi prioritas atau enggak? Karena kalau prioritasnya berubah, ini akan gagal. Seperti yang dilakukan misalnya di Brazil atau Zimbabwe, atau pernah Turki beberapa kali pun tidak selalu sukses. Ini karena komitmennya tidak 100%. Jadi memang urgensinya tidak terlalu tinggi, tapi saat implementasi kemudian ini perlu effort dan skala yang cukup besar. Nah ini perlu dipastikan bisa terjamin sampai nanti phasing out dari rupiah baru atau redenominasi baru ini betul-betul selesai 100%. Oke, Mas Rifki, apakah negara kita ini perlu belajar kepada mereka negara-negara yang sudah berhasil, termasuk yang gagal begitu, agar nantinya tidak sampai ada lonjakan inflasi? Tentu, jadi memang makanya ini sudah banyak kasus yang berhasil, banyak kasus yang gagal. Kasus yang gagal ini beberapa negara, misalnya Brazil, Argentina, Turki pun juga pernah gagal. Tapi juga beberapa negara yang berhasil itu seperti ada Hungaria, Latvia, negara-negara yang yang mau join European Union itu mereka berhasil untuk kemudian melakukan redenominasi. Di semua episode tersebut nggak ada yang periodenya sebentar. Ini komitmen yang cukup panjang dan memang membutuhkan dari tahap planning hingga implementasi itu kompleksitasnya sangat tinggi. Nah ini banyak sekali yang bisa dipelajari dan mungkin kita juga bisa mengukur dari sini. Kita siap nggak? Kita mampu nggak untuk melakukan komitmen redenominasi skala besar tersebut? Oke, Pak Haris, apa saja yang perlu dipelajari dari negara-negara baik yang sudah berhasil maupun yang gagal begitu? Tadi disebutkan risikonya ada lonjakan inflasi. Poin-poin penting apa yang perlu negara kita ambil dari negara-negara yang sudah berhasil dan gagal agar terjadi hal tersebut? Ya, prasyarat awalnya harus terpenuhi dulu. Tadi katakan kestabilan sistem keuangan, kemudian kondisi moneter yang juga stabil, dan kondisi sosial ekonomi yang stabil. Tanpa ada kestabilan ini, belajar hanya menambah ilmu dan ini tidak pas kalau dilaksanakan di Indonesia dengan terburu-buru. Kita tahu prioritas Presiden Prabowo kan pertumbuhan ekonomi 8%. Ya itu dulu kita capai lah. Arahnya adalah seluruh kekuatan bangsa diarahkan untuk mencapai ke pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi agar kita tidak terjebak ke middle income trap. Ya kalau yang ini rasanya perlu waktu dan tidak ada urgensinya untuk dilaksanakan dalam waktu Artinya yang perlu dilakukan yang urgen-urgen dulu lah. Yang urgen dulu saja. Jangan dulu ya gitu. Kan? Iya, makan bergizi harus sukses ya kan, sekolah prioritas dulu ya. Seterusnya ya. Nah tadi kalau Mas Rifki sudah memberikan pandangannya terkait benefit begitu. Ya. Dari pandangan Pak Haris, sebetulnya apa benefitnya jika memang hal ini direalisasikan? Tadi ringkas, mata uang kita jadi ringkas, jadi keren, katakan $1 16.700 jadi 16,7. Hanya keren saja, padahal kredibilitas satu mata uang bukan ditentukan dari berapa banyak atau sedikitnya nol, tetapi ditentukan dari apakah otoritas moneter mampu menjaga kestabilan pada kisaran 16,7 misalkan. Ini jauh lebih penting dibandingkan hanya menghilangkan nol saja.
Ya, di samping efisiensi dan kredibilitas, jelas bahwa redenominasi tidak akan membuat bahwa inflasi lebih stabil, bahwa kemudian daya saing meningkat, tidak ada urusannya dengan Oke. itu. Tadi yang sempat saya baca juga adalah salah satu benefitnya atau keuntungannya adalah menghemat tinta. Ya, betul. Kertasnya Berarti kan ada lebih penghematan. Ya, kertasnya lebih sedikit, ya kan? Karena kita tidak nulis nol sedemikian banyak. Betul. Turki motong 6-0 loh. Ya, dan di Zimbabwe motong 0 juga banyak sekali. Nah, tentu kalau nolnya terlalu banyak ribet ya, sehingga efisiensi tercapai betul. Ya, akan tercapai, tetapi untuk mencapai ke sana dalam jangka pendek terjadi satu kompleksitas yang luar biasa yang menimbulkan biaya yang tidak kecil. Bukan hanya mencetak duit. Tadi saya katakan juga di mata uang yang sifatnya virtual kan. Oke. Catatan kita di bank, harga saham, laporan keuangan perusahaan kan ini harus dirubah semua. Oke, yang satu pertanyaan juga, bila ini terrealisasi, berarti kan memang harus mencetak uang yang baru begitu. Yes. Masa transisinya akan seperti apa? Ya harus dilakukan pendampingan, mata uang lama katakan dengan mata uang baru harus berlaku. Misalkan yang baru dimunculinya angka 100.000 itu 100,000 kecil sekali seperti itu. Supaya tidak menimbulkan dampak psikologis yang di kalangan masyarakat yang paling bawah. Itu dulu mulai disosialisasikan ya. Kemudian baru munculkan mata uang yang baru yang benar-benar 100.000 ditulis 100 rupiah. Oke, Mas Rify, kalau dari Anda, kalau belajar dari negara-negara yang sudah berhasil begitu, masa transisinya seperti apa? Dari tadinya ada 0, misalkan 3 bahkan lebih begitu jadi dipangkas? Iya, sebetulnya yang perlu dilakukan sosialisasinya adalah pertama itu di kelompok masyarakat atau golongan usaha yang sangat menggunakan cash ya. Jadi misalnya di UMKM, lalu usaha kecil, transaksi harian, itu yang paling banyak menggunakan cash. Itu perlu diberikan sosialisasi bagaimana transisi, planning transisinya. Apakah nanti diberikan uang kertas baru gitu, lalu kemudian nanti ada grace period, misalnya 3 tahun, 5 tahun, nanti mata uang lama kemudian tidak berlaku. Lalu kemudian juga perlu dikomunikasikan strategi coexistingnya gitu. Saat diluncurkan mata uang baru, berapa lama mata uang lama ini masih berlaku? Kalau dua-duanya berlaku, bagaimana kondisi transaksi di lapangan? Ini yang perlu jelas roadmap-nya, ini yang perlu jelas blueprint-nya. Kalau transaksi besar misalnya yang menggunakan digital atau misalnya transaksi elektronik, itu sebetulnya lebih mudah diaturnya. Karena nanti tinggal penyesuaian di sistem. Tapi kemudian kalau yang di lapangan, yang di transaksi hari-hari, transaksi menggunakan cash, ini yang perlu butuh sosialisasi yang sangat besar dan implementasi dan dikawal betul-betul sehingga tidak terjadi kebocoran saat kemudian prakteknya di lapangan. Jadi itu yang menjadi poin-poin penting dari negara lain saat kemudian mereka melakukan redenominasi dan berhasil. Oke, yang turut menjadi sorotan juga apabila kita berkaca kepada sejarah terkait dengan redenominasi dan juga centering yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia tahun 1965 ini akibat hiperinflasi dan juga stabilitas ekonomi yang rapuh begitu. Lalu kemudian Mas Rifky, apa bedanya? Jangan sampai ada persepsi masyarakat ini juga keliru begitu. Ya, ini perlu dibedakan. Redenominasi itu tidak sama dengan sunering. Sunering itu adalah memotong nilai mata uang gitu. Jadi kalau misalnya harga roti 10.000 gitu, uang 10.000 kemudian nilainya dipotong jadi 10 rupiah. Harga roti tetap 10.000 gitu. Jadi nilainya yang dipotong. Itu sunering. Kalau redenominasi harga roti 10.000, uang 10.000, uang 10.000-nya menjadi 10 rupiah, harga rotinya menjadi 10 rupiah gitu. Nah ini dua konsep yang sangat berbeda dan implikasinya pun akan sangat berbeda nantinya. Ini yang perlu dikomunikasikan oleh pemerintah betul-betul bahwa nilai mata uangnya nggak turun gitu karena nilai uangnya tetap akan bisa membeli barang yang sama. Jadi bukan nilai mata uangnya turun, harga barangnya tetap gitu. Ini mata uangnya menyesuaikan dengan harga barangnya. Nah, yang dilakukan di tahun 66 itu adalah sunering gitu saat kemudian terjadi hiperinflasi.
Di banyak negara lain, hiperinflasi pun juga mendorong redenominasi seperti yang terjadi di Brazil, Venezuela, dan Zimbabwe. Kondisinya kita lebih baik. Kondisinya sekarang adalah kita itu nggak mengalami hiperinflasi, tapi kita mau melakukan simplifikasi mata uang. Jadi isunya sebetulnya cukup berbeda. Kita sebetulnya lebih nggak ada urgensi karena kita nggak ada hiperinflasi. Tapi memang tadi ada benefit-benefit psikologis dari simplifikasi mata uang tersebut. Oke, lagi-lagi belum ada urgensinya ya. Kalau dari DPR, Pak Haris, apakah DPR juga menghitung persepsi publik terkait dengan isu ini? Kami baru tahu dari media beberapa hari lalu ketika kemudian Kementerian Keuangan meluncurkan PMK 70 tahun 2025 yang ditetapkan di 10 Oktober dan baru diundangkan ya di awal bulan November. Kami baru tahu bahwa di dalam kerangka regulasinya ya itu ada rencana tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi, rencana RUU tentang ini sehingga belum pernah dibahas dengan kami di Kapan rencananya dibahas? Sudah ada jadwal? Ya rasanya dengan statement Pak Purbaya yang terakhir bahwa nomor 1 ini adalah urusannya otoritas moneter. Ini benar ya kan? Tapi masalahnya adalah PMK 70 ini yang menerbitkan adalah Kementerian Keuangan dan kita tahu lah kalau Pak Purbaya yang mengatakan di media kan menjadi viral seluruh Indonesia, ya kan? Tapi kemarin sudah ngomong ini urusannya Bank Indonesia, bukan urusannya Kementerian Keuangan, ya. Dan ya kita tidak akan melakukannya secara terburu-buru. Ini tentu sesudah Menteri Sekretaris Negara kemudian mengatakan kita tidak akan buru-buru, Menko juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Pak Purbaya kemarin mengeluarkan statement itu. Oke, Mas Rifki bilang belum ada urgensinya, ya. Pak Haris bilang jangan buru-buru. Lalu sebenarnya dalam kondisi seperti apa momentum yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan redenominasi ini? Tapi tahan dulu jawabannya. Jangan kemana-mana saudara, susah jeda kami kembali. Untuk Anda tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Sebelum kita membahas terkait dengan kapan waktu yang tepat untuk melakukan redenominasi ini, kita juga tadi sempat berbincang terkait dengan ongkosnya. Akan seberapa mahal sih ongkos melakukan redenominasi ini dan apakah sebanding dengan impact-nya? Nah itu persoalannya, ongkosnya akan besar sekali. Bukan hanya ongkos mengganti duit. Ya, mengganti nol, membuang nol, bukan hanya itu, bukan hanya cetak uang baru, tetapi dampak psikologis masyarakat. Ya, dan yang kedua adalah menjaga bahwa ini tidak boleh gagal, karena kalau gagal malah menyebabkan kondisi ekonomi pertumbuhannya terhambat, terjadi inflasi yang besar-besaran. Kita biasa main di angka ribuan dan jutaan. Satu contoh harga beras 13.200 sekarang. Ya, kalau kemudian dilakukan redenominasi, maka harga beras menjadi 13 perak 20 sen. Kita dari sejak lahir tidak biasa mainan sen. Maka akan di round up ke atas, 14 saja deh. Biar gampang, biar simple. Nah, apa dampaknya? Ini kenaikan 6%. Sehingga akan memicu inflasi. Nah, ini yang kudu dijagain, belum lagi kompleksitas. Menurut saya tadi di masyarakat UKM dalam bentuk uang yang baru ya, kemudian di sistem back end-nya juga ini akan butuh biaya yang cukup besar untuk melakukan sinkronisasi dalam waktu yang sangat singkat. Sementara benefitnya tidak terlalu besar. Oke, kita berbicara soal tadi ongkos, ada catatan yang kami dapatkan begitu, Pak Haris, soal biaya transisi. Tadi kita bicara soal transisinya, kita sekarang bicara soal biayanya. Yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan juga masyarakat ini tidaklah kecil. Jadi menurut Anda ini gimana nih? Jadi semua lini nih yang harus mengeluarkan biaya jadinya. Iya, jadi katakan semua perjanjian dagang, simpanan di bank dan seterusnya. Ini kan tentu yang ada kaitannya dengan rupiah, kan angkanya harus dibuang nolnya. Dan ini kan supaya tidak menimbulkan nanti moral hazard di belakang ya. Ini kan harus disepakati dan dilaksanakan dengan sedemikian baik ya. Tanpa adanya ini, maka biaya psikologisnya akan besar sekali. Sementara kembali lagi manfaatnya hanya keren saja, manfaatnya hanya efisien, ya nolnya hilang 3, itu saja.
Oke, terakhir Pak Haris, ini penegasan hitungan Anda. Sebetulnya kapan Indonesia siap dengan redenominasi? Ini jadi pertanyaan yang tidak gampang. Ya, menurut saya adalah kerangka regulasinya kalau mau ditata, monggo kita bahas dulu RUU tentang redenominasi. Tidak apa-apa dibahas sambil dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sambil secara perlahan kita sudah mulai ngajarkan kepada masyarakat, ya, dengan tadi di resto katakan harga 20.000, 20K dan seterusnya. Mulai disosialisasikan pelan-pelan, kemudian mata uang juga sudah mulai digeser pelan-pelan, 50.000, 50, titiknya diganti koma, 000 kecil, ya, secara bertahap. Nah, setelah memang kondisi prakondisinya siap, oke, kita jalankan. Ada kondisi, ada prakondisi yang sebetulnya yang perlu dipikirkan untuk kesiapan terkait dengan pengaplikasian redenominasi. Ya, jangan sampai redenominasi ini akan mengganggu stabilitas pemerintahan Pak Prabowo. Terima kasih Pak Haris atas waktunya bersama kami di studio Kompas TV, dan sebelumnya tadi melalui saluran Zoom sudah ada ekonom LPM FEB Universitas Indonesia Teguh Rifki. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami membahas